Jungkook peringatkan fans yang mengganggu privasinya dengan mengirimkan makanan ke alamat rumahnya. Jungkook baru-baru ini mendapat perhatian setelah memanggil penggemar yang mengirim makanan ke alamat rumah pribadinya. Di masa lalu, Jungkook telah membuktikan bahwa dia selalu suka berinteraksi dengan penggemar. Seperti anggota lainnya, dia tidak pernah berhenti menunjukkan cintanya pada ARMY. Tapi seperti manusia lainnya, dia selalu jelas dengan batasannya. Selama siaran langsung, Jungkook memanggil orang-orang yang menelepon selama siaran. Jungkook mengatakan, "Kamu sedang menonton V-Live kan? Siapa kamu? Jangan lakukan itu. Aku tidak suka suara delin telepon. Aku kesal dan itu menakutkan, aku merinding." Atau mereka yang mengikutinya selama jadwal pribadi. Tapi tampaknya terlepas dari permintaan sopan Jungkook kepada ARMY dan penggemar untuk menghormati anggota dan waktu pribadi mereka, sang idola harus pergi ke Weverse setelah pelanggaran privasinya yang tidak pantas. Pada tanggal 4 Mei, netizen tidak percaya ketika Jungkook harus pergi ke Weverse untuk membagikan apa yang terjadi padanya di rumahnya sendiri. Jungkook mengungkapkan bahwa seseorang telah mengirim makanan ke rumahnya. Jungkook menulis, "Tolong jangan kirim makanan pengiriman ke rumahku, lagi pula aku tidak akan memakannya. Aku berterima kasih atas pemikiran itu, tapi aku bisa makan dengan baik sendiri. Jadi urus makananmu sendiri. Aku mohon, kalau kamu mengirimkannya sekali lagi, aku akan memeriksa nomor pesanan tanda terima dan mengambil tindakan, jadi hentikan." Saat postingan itu dibagikan, para ARMY tak henti-hentinya membagikan kemarahan mereka kepada penggemar yang membuat Jungkook merasa tidak nyaman. Seorang penggemar menunjukkan bahwa meskipun Jungkook mengatakan dia berterima kasih atas isyarat itu tidak berarti dia baik-baik saja dengan hal itu. Yang lain berbagi kemarahan bahwa seseorang akan pergi sejauh itu untuk menemukan alamatnya dan memberitahu bahwa seseorang tahu di mana dia tinggal. Meskipun mengikuti mereka selama jadwal pribadi sudah cukup buruk, terlalu berlebihan untuk menunjukkan bahwa mereka tahu di mana dia tinggal. Netizen menulis, "Kenapa kamu berpikir bahwa mengirim makanan ke Jungkook akan membuatnya bahagia? Sekarang dia merasa cemas dan takut berada di rumahnya sendiri. Alamatnya disebarluaskan. Bayangkan betapa menakutkannya itu. Aku butuh big hit untuk menemukan orang-orang ini dan memenjarakan mereka selama bertahun-tahun." Banyak juga yang menyebut big hit musik untuk melindungi artis mereka, terutama karena hal itu pernah terjadi berkali-kali pada banyak artis. Sementara Jungkook dan BTS selalu berbagi kesedihan mereka untuk berinteraksi dengan penggemar, mereka juga tahu batasan diperlukan dan tidak takut untuk memanggil orang. Idola mungkin adalah selebritas dan penggemar yang ingin berbagi cinta, tapi itu tidak boleh mengorbankan privasi mereka. Selain itu, sangat menyeramkan Saseng Seventeen tertangkap dalam foto promosi Superman Returns. Saseng dikenal sebagai penggemar obsesif yang melewati batas dengan idola K-pop favorit mereka dengan sering melanggar privasi mereka. Perilaku mengganggu mereka berkisar dari mengunjungi rumah atau asrama idola hingga menelepon nomor telepon mereka berulang kali. Mereka mungkin hadir di jadwal resmi atau tidak resmi. Terkadang sang idola menggunakan media sosial untuk menyuarakan ketidaknyamanan mereka, seperti Jungkook baru-baru ini meminta seorang Saseng yang mengantar makanan untuk tidak mengirimkannya lagi. Salah satu kasus terbaru, perilaku Saseng melibatkan Seventeen sebagai anggota film Superman Returns. Tapi sebelum pengumuman resmi acara itu dibuat, penggemar mulai melihat foto tinjau para anggota di lokasi syuting yang muncul di media sosial. Saat melihat foto promosi resmi untuk acara itu yang dirilis segera setelahnya, netizen menyadari ada sesuatu yang mengganggu saat melihat lebih dekat dari foto itu. Bersembunyi di latar belakang, seorang Saseng fans bersembunyi di balik struktur untuk mengambil foto para anggota. Setelah melihat foto-foto itu, netizen dibuat merinding oleh perilaku menakutkan tersebut dan membayangkan betapa terganggunya anggota Seventeen dengan situasi ini dan situasi terkait Saseng lainnya yang sayangnya mungkin mereka alami. Netizen mengatakan, "Aku akan merinding saat aku melihat mereka. Kalau aku tidak melihat itu dan melihat fotoku diposting online, aku akan merasa seperti sedang dibuntuti 365 hari 24 jam. Yang lain mengatakan, "Mereka adalah master situs penggemar yang sangat terkenal. Aku tidak berpikir mereka akan melakukan itu sangat menyeramkan." Yang lain mengatakan, "Mereka bisa saja memotongnya dan memposting hanya para anggota. Tapi melihat bahwa mereka mempostingnya seperti itu, sepertinya Superman Returns juga bertujuan untuk ini." Yang kedua, Jimin benar-benar mengubah kehidupan Kazuha Lee Seraphim dan mempengaruhi posisinya saat ini. Kazuha dari Lee Seraphim adalah bukti hidup bahwa K-pop punya kekuatan untuk menginspirasi dan memikat orang-orang dari semua lapisan masyarakat.
Idola berusia 19 tahun itu adalah mantan balerina profesional yang menyerah bertahun-tahun dalam pelatihan keras untuk mengejar jalan baru, dan ada satu orang yang mempengaruhi keputusannya, Jimin BTS. Dalam wawancara baru-baru ini dengan Teen Vogue, dia mengungkapkan bahwa minatnya pada K-pop tidak lain dipicu oleh penyanyi Dynamite yang dia kagumi karena keterampilan menari kontemporer yang luar biasa. Kazuha mengatakan, "Sebelumnya aku hanya tahu balet, tapi aku tertarik dengan K-pop terutama karena Jimin dari BTS, karena dia juga mengambil jurusan tari kontemporer. Sebelumnya hanya tertarik dengan balet, dia menyadari bahwa K-pop adalah genre yang ingin dia kejar sendiri. Dia berharap itu akan membantunya mengekspresikan dirinya dengan cara yang sangat beragam." Kazuha mengatakan, "Aku terpikat oleh K-pop, itu membuatku berpikir bahwa aku ingin mencoba tarian dan musik semacam ini, sehingga aku dapat mengekspresikan diri dengan cara yang sangat beragam," kata Kazuha. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak pernah melihat ke belakang. Meski harus meninggalkan semua yang dia ketahui dan pindah ke negara lain, Kazuha bekerja keras untuk mengejar mimpinya. Dia akhirnya memulai debutnya dengan Les Seraphim dan sekarang menjadi idola K-pop yang dicari yang mendapat dukungan dari kiri dan kanan. Yang ketiga, The Astronaut oleh Jin sekarang menjadi lagu K-pop yang paling banyak disazam dalam sejarah. Selama 2 tahun terakhir, Jin telah mencetak banyak rekor di Shazam dan mendapat julukan Raja Shazam. Dia saat ini memegang rekor sebagai artis Asia pertama yang mempertahankan posisi nomor 1 di Shazam Top 200 Global Chart selama lebih dari 100 hari berturut-turut. Berkat lagunya Yours yang mempertahankan posisi teratas selama 102 hari. Rilis terbaru Jin, The Astronaut, berada di jalur untuk melampaui rekor ini 96 hari dan masih terus bertambah. Lebih dari itu, Jin adalah artis nomor 1 di top 10 Shazam artis selama 20 minggu berturut-turut. Pada 4 Mei, Jin memecahkan rekor lain saat single solonya The Astronaut menjadi lagu K-pop yang paling banyak di Shazam dalam sejarah dengan lebih dari 12,85 juta Shazam. Menariknya, Jin melampaui rekor sebelumnya yang dibuat oleh Yours 12,84 juta Shazam. Single solo pertama Jin mencapai kesuksesan global yang luar biasa, tampil sangat baik di tanggal lagu seperti Billboard, Spotify, iTunes, dan lainnya. Fans sangat menantikan album solo Jin yang akan datang yang dijadwalkan akan dirilis dalam 2 tahun ke depan. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.